Karena yang kita tahu, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Bahar. Nah ini kenapa mereka nyiumin kakinya Bahar, kan aneh gitu ya. Ya bagaimanapun Bahar kan bukan ibu-ibu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sampai sekarang masih kelihatan lucu. Ya bagi saya itu gak logis sama sekali, karena bagaimanapun seorang mantan adalah orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Bagaimana mungkin ada orang yang pernah membuat kita sedih luar biasa sampai nangis-nangis, lalu kemudian mereka terlihat begitu menggemaskan dan menyenangkan. Aneh gitu, tapi sering kejadian. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali seperti cerita Bahar bin Smith. Karena Bahar ini pernah menganiaya anak murid, mukulin anak murid sampai berdarah-darah. Setelah itu dia ditangkap polisi, dipenjara. Tapi setelah keluar dari penjara, teman-teman si korban, anak murid yang lain, malah tetap menghormati Bahar, malah cium tangan Bahar, dan bahkan ada yang sampai sujud-sujud cium kaki Bahar. Itu aneh sekali, kayaknya ini adalah sejarah baru peradaban manusia gitu, dimana ex narapidana setelah keluar disembah-sembah. Ketika video ini viral di mana-mana, itu kan seolah-olah ingin membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bahar itu semuanya tidak mereka permasalahkan. Seolah-olah ingin mereka benarkan bahwa perlakuan Bahar terhadap anak didiknya sampai mukulin sampai berdarah-darah, mukulin supir taksi, bagi mereka dianggap bukan sebagai suatu permasalahan. Seolah-olah mereka, anak didik ini yang cium tangan Bahar, cium kaki Bahar, kalau mereka suatu saat dipukuli oleh Bahar sampai berdarah-darah, mereka nggak akan mempermasalahkan dan nggak akan lapor polisi. Dari kejadian ini kita akhirnya tahu bahwa ternyata di Indonesia masih banyak orang-orang bodoh yang mau ditipu dengan simbol-simbol agama. Karena ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah banyak kejadian di mana ada ustadz, kepala sekolah, kiai gitu ya, yang melakukan tindakan kekerasan, melakukan pelecehan seksual, dan bahkan melakukan pemerkosaan terhadap anak didiknya. Tapi mereka masih dipuja-puja sama masyarakat sekitar. Aneh gitu. Karena dalam logika kita gitu, sebagai orang tua, kalau kita punya anak dan nggak kebetulan masuk ke dalam sebuah lembaga yang salah gitu ya, tiba-tiba terjadi suatu kasus di sana, entah itu pemukulan atau pelecehan seksual atau apapun itu, mestinya kita sebagai orang tua kan ingin melindungi anak kita dan akan kita pindahkan anak kita ke tempat yang lain. Ini logikanya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat video anak-anak tadi yang masih cium kaki Bahar, cium tangan Bahar, seolah-olah mereka ini, orang-orang tuanya juga masih tetap percaya dengan Bahar. Itu gak masuk akal sama sekali bagi saya. Atau jangan-jangan orang tuanya juga berpikiran bahwa apapun yang dilakukan oleh Bahar, entah itu mukulin orang-orang sampai berdarah-darah sekalipun, atau bahkan sampai mati sekalipun, mereka akan tetap benarkan dan mereka akan tetap ikhlas-ikhlas aja. Gak tahu lah bagaimana faktanya. Tapi dari video tadi gitu ya, saya juga akhirnya tahulah, saya paham bahwa video ini sengaja disebarkan dengan tujuan propaganda, dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari publik bahwa seolah-olah Bahar ini masih dihormati, masih disucikan. Seolah-olah setelah ini kita, publik gitu ya, sebagian kadrun misalkan, itu masih diminta untuk tetap hormat terhadap Bahar. Tetap menyembah-nyembah Bahar gitu ya. Itu kan besarnya gitu. Karena kalau kita lihat dalam video tadi gitu ya, itu nggak seberapa orangnya. Mungkin adalah 7-8 orang lah, nggak seberapa gitu. Tapi itu sudah cukup sekali sebagai bukti bahwa Bahar masih begitu dihormati. Padahal kasus-kasusnya satu Indonesia tahu, di mana dia memukuli supir taksi, memukuli murid-muridnya, dan bahkan yang terbaru, dia memukuli orang yang memberikan uang pinjaman kepada dia. Lucu gitu ya. Jadi dia di penjara nih, dan dia pinjam uang ke narapidana yang lain. Tapi setelah dipinjemin uang, ditagih malah marah-marah dan mukulin. Jadi
kalau sampai di sini ada orang-orang yang pro terhadap Bahar, ada orang-orang yang membela Bahar, mungkin mereka adalah orang-orang yang kalau minjem uang nggak mau ngembaliin. Adalah orang-orang yang kalau pinjem uang dan ditagih, mereka lebih galak. Dan bagi saya, anak didik, anak murid yang mencium kaki Bahar itu kan menimbulkan pro kontra dan pertanyaan gitu ya. Karena yang kita tahu, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Bahar. Nah ini kenapa mereka nyiumin kakinya Bahar, kan aneh gitu ya. Ya bagaimanapun Bahar kan bukan ibu-ibu gitu ya. Memang sih rambutnya itu panjang, warna-warni, tapi tetap aja kan bukan ibu-ibu. Ngapain dicium-cium itu gitu. Dan ketika video ini viral, itu saya masih di Jakarta gitu ya. Dan ada di sebelah saya itu Mas Jo, dia sudah ngomel-ngomel. Coba Alif ini jelaskan, kamu kan santri katanya. Coba jelaskan, apa benar nih kayak gini penghormatan terhadap kiai atau ulama? Coba jelaskan katanya. Kamu kan santri. Pokoknya diulang-ulang kayak gitulah Mas Jo. Dan saya coba jelaskan bahwa penghormatan di daerah terhadap kiai gitu ya, ada banyak beragam. Ada yang sambil duduk-duduk, sampai jalan duduk, itu ada. Tapi belum selesai saya jelasin, Mas Jo sudah bilang, oh ya tapi masa harus cium kaki? Udah emosi duluan gitu. Jadi gak sempat saya jelaskan. Nah, kalau dalam sisi saya gitu ya, mungkin Mas Jo juga nonton ini. Dari sisi saya gitu, dari video ini saya bisa melihat ada dua permasalahan. Pertama adalah permasalahan cium kaki. Yang kedua adalah masalah sujud terhadap kaki Bahar. Ini bisa dua hukum yang berbeda gitu ya. Karena dalam Islam memang ada sejarahnya gitu, di mana Tuhan itu pernah memerintahkan malaikat untuk bersujud di depan Nabi Adam alaihissalam. Pernah juga ada suatu riwayat cerita di mana Nabi Yusuf itu, keluarga-keluarga Nabi Yusuf yang sebelumnya sangat nggak suka dengan Nabi Yusuf, setelah tahu beliau adalah Nabi, kemudian para keluarga ini yang sebelumnya membenci ini sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ada juga yang penyihir-penyihir Fir'aun atau staf ahli Fir'aun yang ketika bertemu dengan Nabi Musa gitu, setelah melihat mukjizat atau keajaiban-keajaiban yang dipertunjukkan oleh Nabi Musa, mereka ini, para staf ahli Fir'aun ini sujud di depan Nabi Musa. Tapi di dalam era Nabi Muhammad SAW, memang itu sudah dihentikan dan sudah tidak dibolehkan gitu ya. Sudah ada ceritanya Mu'adz bin Jabal misalkan dulu ketika beliau baru pulang, sahabat ini pulang dari negeri Syam, tiba-tiba dia bersujud di kaki Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya, ini apa Mu'adz? Kok kamu melakukan ini? Lalu Mu'adz menjawab, ya ini ya yang dilakukan oleh orang-orang di negeri Syam terhadap pendeta, terhadap tokoh-tokoh agamanya. Maka saya juga ingin melakukan hal yang sama kepada baginda gitu ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kalaupun ada perintah, kalaupun saya bisa memerintah kepada manusia untuk menyembah atau bersujud ke orang lain, ke manusia yang lain, itu pasti antara istri kepada suaminya. Tapi itu juga tidak dibolehkan, kata Nabi gitu ya. Tapi memang dalam hadis-hadis yang lain, memang ada yang membenarkan mencium kaki. Karena pernah juga ada kejadian yang lain di mana ada dua orang yang Yahudi gitu ya, bertemu dengan Nabi setelah konsultasi, kemudian mereka ini meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan mereka bersaksi kepada Nabi Muhammad. Setelah itu mereka mencium tangan dan mencium kakinya dan Nabi tidak mempermasalahkan ini. Nah, argumentasi dalil hadis semacam ini kemudian dijadikan pembenaran dari kasus kakinya si Bahar yang dicium sama murid-murid yang tadi. Cuma kan permasalahannya antara Bahar dengan muridnya ini bukan cerita antara Nabi dengan orang Yahudi. Beda gitu ya. Ini kan Nabi dan orang Yahudi, sementara Bahar dengan murid-muridnya beda gitu. Dan dari banyak hadis, dari banyak pandangan-pandangan ulama, memang ada yang membenarkan, banyak juga yang melarang dan mengharamkan gitu. Karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu hanya antara manusia dengan Tuhannya, bukan kepada sesama manusia gitu ya. Dan selain itu, kalaupun ada ulama yang membenarkan sujud-sujud, bukan sujudnya sih, mencium kaki gitu ya, itu kan konteksnya
bukan dalam bentuk sujud seperti yang dalam video Bahar tadi gitu. Konteksnya yang dibolehkan itu adalah mencium kaki. Mencium kaki itu kalau dalam tradisi Jawa yang bisa kita lihat biasanya tuh ya sungkeman gitu. Ya cium kaki bapak ibu kalau kita mau menikah atau ketika Idul Fitri itu juga cium kaki gitu. Nah, yang dibolehkan ya yang kayak gitu karena posisinya harus duduk dan tidak sampai bersujud. Karena bersujud itu sekali lagi hanya kepada Tuhan. Tapi ini yang membolehkan ini itu hanya dibolehkan, bukan sebuah anjuran, bukan sebuah sunnah. Jadi kalaupun ada murid yang tidak mencium kaki gurunya atau ulama atau kiainya, itu tidak menjadikan mereka jadi lebih buruk daripada yang mencium. Karena yang ini hukumnya hanya dibolehkan, tidak menambah pahala dan bukan sunnah sama sekali. Karena beda gitu. Antara perintah dan syarat itu berbeda gitu. Ini bukan perintah dan juga bukan syarat. Jadi tidak ada syaratnya. Misalkan seorang murid tuh harus sampai cium kaki gurunya, nggak ada gitu. Ini juga bukan sebuah perintah. Ini hanya dibolehkan. Boleh kalau mau dilakukan. Tapi kalau nggak dilakukan itu jauh lebih baik. Itu yang saya tahu dalam agama Islam gitu ya. Nah, selain itu, apa alasan anak didik ini, anak murid ini menyembah atau sampai sujud-sujud di kaki Bahar? Saya mempermasalahkan sujudnya gitu. Kalau cium kakinya kan boleh. Tapi konteksnya juga bukan telapak kaki gitu ya. Mestinya yang disembah itu atau yang dicium itu adalah ya lutut atau paha gitu ya. Seperti orang minta maaf ketika Idul Fitri. Tapi ketika ada anak murid cium kakinya Bahar, ini kan pertanyaannya dalam alasannya apa? Konteksnya apa? Apa yang membuat mereka merasa bahwa Bahar ini layak untuk dicium kakinya? Padahal dia ini banyak dosanya gitu ya. Apa gitu. Kalau soal keturunan Nabi, ini juga yang menjadikan pro kontra di tengah masyarakat gitu. Ada banyak orang yang membenarkan karena Bahar ini katanya keturunan Nabi, Habib katanya. Tapi kalau dari sisi saya, Nabi itu kan sudah cerita soal ribuan tahun yang lalu. Katakanlah Bahar ini memang keturunan Nabi gitu. Tapi apakah pantas untuk disembah dan disujud-sujuti kayak gitu, dicium kakinya? Tidak pantas gitu. Karena kita ini sebenarnya sama aja gitu. Kita ini sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam. Sama-sama penghuni surga. Ngapain kita sampai sujud sampai cium kaki gitu. Dan kalau alasannya hanya gara-gara keturunan Nabi katanya yang sudah ribuan tahun lalu dan berabad-abad yang lalu, itu bagi saya nggak masuk akal. Karena bagaimanapun Bahar ini bukan Nabi. Dan Nabi dengan Bahar terpaut jauh, berbeda jauh sekali gitu. Kalau kita mau logis, kalau kita mau bandingkan secara faktual gitu, kan sudah ada contohnya. Misalkan antara SBY dengan Ibas, beda. SBY itu ya kayak gitu, lumayan berwibawa gitu. Tapi Ibas lucu sekali. Padahal ini anak kandung loh. Apalagi yang jauh nanti sampai cicit buyut gitu ya. Sampai jauh hubungannya. Itu kan bisa jadi berbeda sama sekali. Nah pertanyaannya, apakah kita masih diwajibkan menghargai, menghormati seorang keturunan Nabi padahal jaraknya sudah sangat jauh, padahal sifat-sifatnya tidak sama seperti cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Itu kan pertanyaannya gitu. Apakah kita harus tetap hormat, tetap cium tangan, cium kaki pada orang yang katanya keturunan Nabi padahal kelakuannya salah-salah sama sekali? Itu kan pertanyaannya gitu. Nah, selain itu, di luar itu, penghormatan yang berlebihan itu pasti salah di mata Tuhan. Nggak cuma penghormatan, bahkan ibadah pun kalau sampai berlebihan, kalau sampai siang malam beribadah terus, sholat terus, ngaji terus, dan nggak bersosial, nggak menafkahi anak istri, ya tetap aja itu salah dan sebuah kesalahan gitu. Sebuah tindakan yang menghasilkan haram dan dosa. Padahal jelas-jelas ibadah gitu. Apalagi ini hanya kepada sesama manusia. Ya, dari video ini saya ingin menggugah teman-teman yang menonton. Saya ingin memberikan pengetahuan gitu, karena saya juga malu kalau kemudian ada yang membenarkan, ada yang mendukung untuk orang mencium kaki orang lain gitu. Ya, memang ada yang membolehkan, sekali lagi memang ada. Cuma itu tidak direkomendasikan, dan sebenarnya satu-satunya orang yang dibolehkan untuk dicium di muka bumi ini
yang perlu dihormati dengan luar biasa, dan tidak boleh ada yang lebih dihormati dari seorang ibu sebenarnya. Karena dulu pernah ada juga cerita dan riwayatnya, ada hadisnya gitu. Ketika Nabi ditanya soal kepada siapa kita harus berbakti, yang pertama kepada ibumu, yang kedua kepada ibumu, yang ketiga kepada ibumu, baru yang keempat kepada ayahmu, dan setelah itu baru kepada guru-gurumu. Jadi kalau ada anak kemudian lebih menghormati gurunya sampai cium kakinya, tapi kepada ibunya dia nggak melakukan itu, ya bagi saya itu sudah sebagai sebuah kesalahan menurut pemahaman, pengetahuan yang saya ketahui. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.